Di akhir 90-an, ketika komputer masih terlihat seperti mesin dingin tanpa karakter, Sony melangkah lebih jauh. Nobuyuki Idei, presiden Sony saat itu, punya visi komputer harus punya jiwa. Maka lahirlah VAIO, Video Audio Integrated Operation, sebuah filosofi yang menyatukan dunia analog dan digital. Teo Goto, sang desainer, menciptakan logo VAIO yang bukan sekedar estetika, tapi sebuah simbol transisi zaman. Startup Sound VAIO pun dibuat dari melodi tombol telepon yang mengeja VAIO. Setiap detailnya adalah pernyataan bahwa teknologi tak harus dingin. Ia bisa punya karakter. VAIO debut lewat desktop PC V90 lalu masuk pasar laptop pada 1997 dengan VAIO PCG 505 Super Slim. Sebuah laptop dengan material magnesium setipis 25 mm. Dijual dengan harga sekitar 2000 US dollar dan di Indonesia VAIO mulai dikenal sekitar akhir tahun 98 hingga awal 99. Masuk lewat jalur retail premium dan saat itu hadir dengan antusiasme yang luar biasa di Indonesia. VAIO dianggap sebagai laptop kelas atas yang dimiliki eksekutif, arsitek, dan kreator. Bahkan disebut laptop artis karena sering muncul di sinetron dan iklan TV. VAIO bukan cuma laptop kerja, ia adalah sebuah fashion statement teknologi. Sony saat itu mulai bermain dengan desain dan teknologi yang melampaui zaman. VAIO Z, S, dan T-Series tampil dengan desain ramping, modular, dan fitur multimedia yang premium saat itu. Pada 2004 lahirlah VAIO X505, sebuah laptop ultra tipis berbahan karbon dengan ketebalan hanya 0,38 inch yang telah membawa fitur keyboard chiclet pertama di dunia. Di Indonesia, model seperti VGN CR, FW, dan SZ mulai memanjiri toko premium. VAIO tampil di iklan majalah gaya hidup dan menjadi simbol gaya kerja modern saat itu. Tahun 2007 menjadi puncak kejayaan VAIO. VAIO UX Series hadir saat itu. Sebuah komputer genggam dengan layar touchscreen dan stylus. Tampil di film James Bond dan Terminator, VAIO SZ dan Z menjadi primadona saat itu. Bahkan di pasar Indonesia sekalipun, VAIO Z bahkan dijuluki MacBook-nya Sony karena performa dan desain yang sangat menarik saat itu. Penjualan global pun saat itu mencapai 7,2 juta unit. Pangsa pasar VAIO mencakup sekitar 2,5% di Indonesia. Ribuan unit terjual tiap bulan di segmen 12-20 jutaan. Dan VAIO S Series adalah salah satu unit yang paling laku saat itu, dengan menyumbang penjualan hingga 50% dari sekian banyak laptop Sony VAIO yang terjual. Netbook dan ultrabook mulai mendominasi. Asus, Acer, dan Lenovo mulai merangsek dengan harga murah dan desain yang ringan. VAIO saat itu tetap berada di zona mewah, tapi sayangnya dunia sudah berubah. Di 2009 VAIO P Series hadir dengan desain stylish dan modern, tapi dengan harga yang cukup mahal dan tidak praktis. Penjualan VAIO menurun dari 7,2 juta unit di 2007 ke 2,3 unit saja di 2012. Sony kehilangan hampir 1 miliar US dollar dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, VAIO E dan YB mencoba masuk segmen menengah, tapi kalah saing dengan laptop lokal bahkan seperti Axio dan Zyrex serta brand Korea macam Samsung Series 3. Penjualan VAIO di Indonesia merosot tajam. Model SVF 14A dan SVF 15A masih tersedia memang, tapi tak lagi mendominasi. Japanese company Sony is in the middle of negotiations with the Japan Industrial Partners Fund on the sale of the unprofitable PC business VAIO, Reuters reports. According to the plan under consideration, a new company will be created for the business consolidation of VAIO in Japan.
Details about the price and size of the purchased share package are still being discussed. Besides, Sony considers winding down its activities on foreign PC markets. Dan pada 6 Februari 2014, Sony menjual divisi Vaio ke Japan Industrial Partners akhirnya. Penjualan Vaio anjlok 32% dibanding tahun sebelumnya. Dan Vaio akhirnya berevolusi jadi sebuah brand independen. Vaio Z Canvas hadir saat itu, menyasar kreator, dan SX Series hadir untuk ditunjukkan bagi profesional yang tahu apa yang mereka cari. Tahun 2020, Vaio sempat kembali ke Indonesia lewat distributor lokal dengan model S11 dan S13. Sayangnya tidak terlalu berhasil. Dan Vaio kini bukan lagi brand massal ya. Ia menjadi pilihan eksklusif bagi mereka yang mengejar kualitas dan desain khas Jepang. Vaio yang dulunya identik dengan desain futuristik dan kualitas tinggi, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Krisis demi krisis hadir mengancam warisan mereka. September 2008, dunia Vaio terguncang. Sony menarik 73.000 unit Vaio TZ series, termasuk TZ100 dan TZ300 karena cacat kabel dan skrup yang bisa menimbulkan overheating dan luka bakar. 11 insiden saat itu terjadi secara global. Sebuah luka bakar ringan menjadi headline di media sosial bahkan. Sony bertindak cepat. Recall global, perbaikan gratis dilakukan, tapi citra elegan Vaio yang selama ini diasosiasikan dengan kemewahan mulai retak. Seperti kata pepatah, semakin tinggi reputasi, semakin keras suara ketika jatuh. Seri terakhir yang dirakit Sony sebelum dijual ke Japan Industrial Partners adalah Vaio Fit 11A yang justru menjadi api penutup. Sony says it's recalling 535,000 Vaio personal computers because they could overheat. The company says the cost of the recall won't be significant. It is worldwide. Ia hadir dengan sebuah problem yang sangat amat fatal. Hadir dengan baterai cacat dari Panasonic yang bisa memicu insiden panas berlebih. Tercatat saat itu ada 3 kasus yang salah satunya menimbulkan korban luka bakar yang cukup serius. Pengumuman darurat dilontarkan, hentikan pemakaian saat itu. Seri yang harusnya menjadi simbol perpisahan elegan malah berujung pada rasa kecewa yang mendalam. Di saat fisik Vaio diuji, identitasnya pun diserang. Jadi nggak hanya luka fisik, luka batin juga. Seorang pengusaha lokal di Indonesia mencoba merebut nama Vaio untuk brand alat rumah tangga dan onderdil motor. Sony menggugat, tak hanya diam. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Vaio adalah merek orisinil dan dilindungi hukum internasional. Ini bukan sekedar kemenangan hukum, ini pengakuan bahwa nama Vaio bukan sebuah nama yang bisa ditiru semua orang. Ia punya nilai, ia punya jiwa, dan ia harus dilindungi. Kini Vaio masih hidup di bawah Japan Industrial Partners. Vaio Z terbaru hadir dengan bodi full karbon, layar 4K OLED, dan prosesor hingga Core i9. Kehadiran fitur seperti AI noise cancellation dan health tracking menunjukkan Vaio masih inovatif hingga kini. Ia masih ada di pasar kelas premium, hadir dengan harga fantastis dan punya harga termurahnya sekitar 3.500 US dollar. Tapi kini ia memiliki pangsa pasar global yang sangat-sangat kecil. Kurang dari 2% di US, kurang dari 40% di Jepang, dan di Indonesia Vaio tidak lagi dijual secara resmi. Vaio kini jadi simbol nostalgia, bukan brand utama, tapi di hati sebagian orang ia masih punya kelas dan jiwa. Di saat banyak petinggi perusahaan menyerah, engineer Vaio justru bertahan. Mereka melawan waktu dan ekspektasi. Salah satunya adalah Takeshi Nakano, salah satu insinyur veteran yang sudah lebih dari 2 dekade merakit Vaio di pabrik Azumino, Jepang. Ia dikenal sebagai sosok yang menolak kompromi. Dalam setiap unit Vaio yang dikeluarkan dari jalur produksi, Nakano memastikan lebih dari 120 titik kualitas dicek manual oleh timnya. Ia percaya bahwa laptop bukan sekedar perangkat, tapi perpanjangan karakter dari penggunanya. Vaio harus punya jiwa, katanya dalam wawancara internal tahun 2025. Kalau tidak, itu hanya sebuah kotak hitam yang mahal, tak punya jiwa, tak punya hati. Dari Vaio kita belajar bahwa inovasi harus dibarengi tanggung jawab. Produk canggih tanpa kontrol kualitas bisa menjadi bumerang.
Recall TZ series adalah pengingat bahwa teknikalitas kecil bisa jadi ancaman besar bila tak ditangani secara serius. Pengujian bukan sebuah biaya, tapi sebuah investasi reputasi. Vaio Fit 11A membuktikan bahwa outsourcing komponen tanpa pengawasan ketat bisa berujung fatal. Brand manapun di industri laptop maupun industri lain tak boleh kompromi soal keamanan dan kualitas. Identitas merek harus dilindungi bahkan di luar produk. Sengketa merek di Indonesia menunjukkan bahwa warisan brand bukan cuma soal desain atau teknologi, tapi nama, nilai, dan sejarah yang melekat dalam benak konsumen. Brand yang elegan harus siap menghadapi badai. Kemewahan bukan pelindung dari krisis. Vaio selamat bukan karena ia cantik, tapi karena ia bertanggung jawab, tegas, dan loyal pada filosofi awalnya. Setiap krisis adalah ujian karakter brand, apakah kita lari, diam, atau memperbaiki dan belajar. Vaio memilih bertahan meski harus melanjutkan jalan perjuangan tanpa Sony. Vaio kini tetap hidup, ia tetap elegan, tapi elegansi sejati bukan soal tampil mewah, melainkan keberanian untuk menghadapi badai dan tetap berjalan. Karena di dunia teknologi bukan siapa yang paling cepat bertahan, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi dan mempertahankan jiwanya. Vaio tetap hidup, ia tetap legendaris. Sekian, gue Yusril, putar balik episode 2. Bye-bye.